semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi nih di sini di Edu Media Simplicity dari Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagi ini di cuaca yang cerah ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menggelitik. Tentunya sudah hadir bersama kita. Nah, kita sembunyikan dulu nih. Ada dua pendamping di sebelah saya, kanan saya ini Bapak Yudhistira Adi Nugraha, dan sebelah kiri saya ini Bapak Edi Hermawan Irianto. Beliau berdua adalah Widya Iswara di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diskusi pagi ini tidak afdol layaknya kalau kurang satu narasumber lagi. Nah, siapa narasumber kita pada pagi hari ini? Kita beri aplaus yang meriah ini bersama-sama ya. Ini Bapak Sutanto, Widya Iswara Utama Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Dia. Nah, suaranya saja sudah membuat kita bergetar ya. Nah, pagi ini rekan-rekan pembelajar, sobat pembelajar, sobat Amelia, apa sih yang mau kita bahas di kesempatan santai-santai pagi ini? Yang pastinya kalau kita mendengar sebentar lagi kita mau ada pelatihan kepemimpinan pengawas. Seperti apa sih pelatihan kepemimpinan pengawas ini, khususnya untuk agenda 2. Nah, bagaimana agenda 2 ini nanti akan seperti apa? Tentunya menjadi sesuatu yang menarik buat kita kupas bersama. Bagaimana inti dari agenda kepemimpinan pelayanan ini menjadi penting untuk kita bahas bersama, khususnya di kepemimpinan pengawas. Nah, langsung saja. Pertanyaan apa nih yang pertama menggelitik saat kita mendengar kepemimpinan pelayanan? Mungkin Pak Yudhistira atau Pak Edi Hermawan ingin bertanya dulu nih. Mumpung hadir nih di sini narasumber kita. Ya, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Pak Edi Sutanto. Selamat pagi Pak Yudhistira. Ya, jadi Pak Edi ini merupakan Widya Iswara senior ya, WI utama di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan pengalamannya saya ikut untuk ngajar di PKP atau dulu istilahnya di Klatim tingkat 4 ya Pak Edi ya? Ya. Di Klatim tingkat 4 sudah dari sejak kapan Pak Edi? Sejak tahun 2000-an ya, 2010 ya. Lama sekali ya. Kalau dulu agenda 2 itu ya masih sama dengan sekarang ya. Kalau boleh tanya Pak, kita coba flashback ke belakang. Sebetulnya bedanya apa sih Pak di Klatim yang pola lalu ya Pak, dengan di Klatim yang pola sekarang? Yang sekarang kan sebetulnya lebih banyak menggabungkan antara pembelajaran online dan offline gitu. Kalau dari sisi kurikulum, kemudian sisi-sisi yang lain itu seperti apa Pak bedanya? Jadi bedanya itu kalau dulu itu ya di Klatim 4, tim 3, 2, 1 itu terakhirnya itu hanya membuat rancangan saja, ya, membuat paper, kertas kerja perseorangan, disingkat apa ya, kertas kerja KKP ya Pak? KKP, kertas kerja Perseorangan. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kurikulum berganti, kemudian berubah, bukan hanya membuat rancangan, termasuk juga implementasi. Jadi apa yang dirancang harus dipraktekkan dan harus memberikan hasil yang nyata, yang bermanfaat bagi organisasi, di mana organisasi harus ada perubahan kinerjanya harus lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Saya rasa itu yang membedakan. Jadi kalau dulu itu hanya berupa rancangan ya Pak, istilahnya KKP gitu ya, kertas kerja perseorangan. Tapi kalau sekarang dikejar sudah sampai ke tataran implementasi ya Pak ya. Implementasi. Kalau untuk kepemimpinan pengawas ya levelnya tentu level yang kalau di diklat kepemimpinan itu paling dasar ya, makanya disebut dengan kepemimpinan apa namanya, pelatihan kepemimpinan pengawas itu ya, PKP. Pengawas itu adalah melayani, kepemimpinan melayani ya. Servant Leadership, jadi melayani. bukan dilayani. Jadi kadang-kadang kita itu kan berpikir seorang pimpinan itu mintanya kan dilayani terus.
Itu dulu ya. Kalau sekarang seorang pemimpin itu ya harus bisa melayani. Makanya dikenal dengan servant leadership. Itu nih kata kuncinya ya yang harus di-quote nih oleh teman-teman Edumedia atau teman-teman pembelajar, yang harus di-quote di sini adalah ingat kepemimpinan pelayanan. Jadi melayani ya, bukan dilayani ya. Itu jadi quote yang lumayan ya, menarik gitu ya. Gasnya di situ. Oke. Kita kayaknya akan ada beberapa diskusi kecil ini. Kalau dalam kepemimpinan pelayanan mungkin untuk kurikulum yang sekarang kalau tidak salah itu ada 4 istilah ya pembelajarannya ya. Ada diagnosa organisasi begitu ya Pak ya. Kemudian ada berpikir kreatif dalam pelayanan, dilanjutkan membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kita bisa satu-satu begitu supaya kita tidak loncat-loncat. Jadi mungkin Pak Edi Halomuan mungkin mau bertanya dulu terkait diagnosa organisasi ini. Kenapa sih menjadi penting? Saya sendiri jadi gatal pengen tanya, kenapa sih diagnosa organisasi itu penting dan menjadi mata yang pertama dalam kepemimpinan pelayanan? Betul ya, Budian, banyak sekali yang ingin kita kulik ya. Apalagi Pak Edi Sutanto ini kan pengalamannya sudah sejak lama mengampu di pelatihan kepemimpinan gitu ya. Iya. Silakan Pak Edi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Selamat sehat selalu ya Pak Edi ya. Di pasca COVID ini kita selalu tetap menjaga kesehatannya. Saya tertarik Pak Edi tadi dengan pertanyaan Mas Yudi sih, apalagi dihubungkan dengan 4 materi yang ada di kepemimpinan pengawas ya. Utamanya pengawas itu identik dengan kepemimpinan melayani ya, servant leadership. Terkait dengan implementasi Pak Edi ya, kita kadang-kadang kan peserta ini bisa aja dia membuat sebuah sebuah ilustrasi terkait dengan aksi perubahannya ini Pak ya. Ini yang kita nggak harapkan kan. Yang kita harapkan kan biasanya organisasi mengharapkan adanya sebuah implementasi yang berbuat terhadap nilai atau kinerja ya bagi organisasi ini tersebut. Kiat-kiat apa kira-kira Pak Edi ke depan selaku pemangku yang udah mengalami beberapa fase dalam coach mentoring maupun dalam pematerian di kepemimpinan ini Pak, sehingga implementasi yang diterapkan oleh peserta ini betul-betul bahwa implementasi ini benar dan betul-betul dibutuhkan dalam organisasi itu. Kira-kira apa kiat-kiat Pak Edi mengetahui bahwa implementasi yang dibuat oleh peserta itu benar nyatanya di organisasi. Mungkin itu dulu Pak Edi pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan cukup menarik dari Pak Edi Halomuan. Bagaimana implementasi itu? Jadi implementasi tidak akan ada artinya kalau tidak memberikan dampak pertama. Nah, untuk sampai kepada implementasi tentu harus diawali dengan perencanaan. Nah, untuk membuat perencanaan kita harus tahu namanya kondisi internal. Iya. Internal di mana pengawas itu memimpin organisasi lingkup tataran di dalam pelaksana ya, pelaksana kepemimpinan. Nah, untuk itu perlu mengetahui apa yang terjadi di dalam organisasinya yang dia pimpin. Mungkin istilahnya diagnosa organisasi ya. Sehingga muncullah nama diagnostic leading, DR ya. Itu cukup menarik. Jadi seseorang untuk mendiagnosis harus tahu dulu posisi saya ini sebagai apa. Tentu adalah seorang pengawas. Betul. Ya. Nah, lingkup kewenangannya ada di mana supaya ketika nanti merancang kemudian dilakukan implementasi itu terarah sesuai dengan bidang tugasnya. Selaku kalau dulu namanya eselon 4, kalau sekarang kan kepemimpinan pengawas. Bagaimana melayani itu level antara customer, ibarat hubungannya secara langsung customer dengan pemimpin di level organisasi eselon 4 atau di bagian pengawas. Untuk itu harus tahu betul bagaimana memberikan pelayanan. Nah, tentu untuk mencapai pelayanan yang baik harus tahu diri dulu dong. Tugas saya apa? Misal kalau
pengawas itu kalau sekarang umpamanya kalau di BDA ini berarti dia ketata-usahaan ya, namanya ya. Iya. Jadi tinggal satu deh nama yang masih konsisten, yang lainnya berubah menjadi pengawas. Sekarang malah pengawas ganti menjadi subkoordinator. Koordinator atau subkoordinator? Subkoordinator. Jadi level yang kalau di swasta itu memang berhadapan langsung dengan customer, kemudian juga dia berhadapan langsung atau memberikan instruksi-instruksi kepada bawahannya yang harus jelas. Nah, untuk itu perlu apa yang terjadi pada kondisi yang sekarang ini. Umpamanya seorang yang menduduki jabatan TU ya, KTU ya istilahnya. Kalau mereka bidangnya apa? Mengurusi juga keuangan, rumah tangga, pegawai. Nah, dia harus tahu kondisi sekarang itu seperti apa. Itu internal. Namun sekarang ini kecenderungannya bukan hanya memperhatikan internal, tapi juga memperhatikan faktor eksternal, kebutuhan customer-nya seperti apa. Kalau kita ramu ya, kebutuhan customer tuh yang jelas ya, itu ada kecepatan, keramahan, apalagi kenyamanan, kemudian jelas, ya tidak bertele-tele. Nah itu perlu diketahui apakah seorang pemimpin tadi sudah memberikan yang sesuai yang diminta para customer, gitu kan? Untuk itu perlu diukur. Nah, misalnya melalui dengan teknik apa namanya survei ya, survei lapangan, atau membuat apa kalau di sini itu seringnya apa berupa apa masukan-masukan, komplain keluhan ya, keluhan itu harus ditampung. Nah itu kemudian dibuat rumusan masalahnya itu ada di mana. Nah setelah mengumpulkan data dan fakta berdasarkan customer, kemudian kita akan meramu, menetapkan dulu masalahnya di mana. Ketika sudah tahu, lalu dilakukan analisis ya. Untuk selevel eselon 4 atau kepemimpinan pengawas itu bisa menggunakan model teknik-teknik seperti contoh ya, kausal ya, semacam sebab akibat dari analisis, force field analysis atau FFA, kemudian bisa menggunakan fishbone, bisa menggunakan bisa menggunakan apa namanya kotak 8 itu ya, six box, dan lain sebagainya. Nah, disitulah seorang peserta harus mampu melakukan suatu analisis. Dari hasil analisis itulah kemudian ditetapkan apa yang menjadi solusi. Ya. Setelah mendapatkan akar masalah, juga bisa dilakukan apa namanya, setelah diketahui solusinya apa. Nah, ingat bahwa untuk penyelesaian masalah itu tidak bisa sendiri. Karena apa? Di dalam organisasi itu harus terbentuk tim. Walaupun seorang pengawas, dia leader ya, tapi dia harus membawahi anak buahnya, sehingga masalah-masalah tersebut diketahui juga oleh para anak buah. Untuk menyusun solusi bisa melibatkan mereka, ya, bisa melibatkan. Jadi ada keterlibatan anak buah. Posisinya ada 5. Nah, ini yang tadi yang menarik Pak Edi dibicarakan Pak Edi kan tadi diagnosa ya. Diagnosa itu kalau saya ibaratkan seperti dokter juga ya, dia harus bisa tahu. Jadi yang nggak terlihat, yang nggak itu dia harus tahu ya. Ini kira-kira kapasitas apa sih seorang pemimpin pelayanan atau PKP ini, pengawas ini, yang harus dia miliki sehingga dia itu ada naluri kejiwaan dia dalam mendiagnosa lingkungannya itu. Kira-kira bisa Pak Edi? Sebagai seorang pemimpin harus banyak mendengar ya. Kemudian juga sensitif terhadap situasi yang ada. Nah, untuk itu perlu memang seorang pengawas itu harus belajar dan belajar. Ya, jangan sampai ketika sudah menjadi seorang pengawas merasa puas diri dan tidak mau belajar lagi. Jadi tetap harus belajar. Belajar dirinya maupun organisasinya harus selalu belajar dan belajar. Nah,
tadi diagnostik seperti seorang dokter pada pasien. Cuma kalau di diklat kepemimpinan diagnostik itu juga dokter dan pasiennya juga dirangkap juga oleh dokternya, kan gitu ya. Karena dia harus mendiagnostik dirinya sendiri. Betul. Nah, untuk itu ya perlu pelibatan customer, pelibatan Stakeholder, tim stakeholder ya, tim internal khususnya untuk membaca apa sih masalahnya. Iya. Jangan sampai ketika menetapkan masalah yang diminta umpamanya kecepatan, yang dijawab Yang pengadaan sarana, umpamanya. Nah, nggak kena ya pada itu. nggak kena. Jadi harus menjawab permasalahannya. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak. Menarik Demikian, ya. Pak. Menarik banget. Diagnosa ini kayaknya kalau bakal dikupas itu kita bisa sampai subuh. Kupas diagnosa ini. Saya penasaran soalnya harus tadi loh statementnya jelas. Harus mau mendengarkan orang lain, Betul. harus mau mendengarkan customer, Betul. dan tentunya harus selesai dengan dirinya ya Pak ya. Dirinya sendiri harus mendiagnosa lingkungannya dan dirinya sendiri loh. Mendiagnosa diri itu kan butuh kebesaran hati untuk mau melihat siapa dirinya dan bagaimana dirinya. Oke, mungkin kalau setelah seseorang itu mendiagnosa, kalau dokter ini ya Pak ya, saya gambarannya, berarti kan terus dia berpikir nih, menentukan setelah ada diagnosanya, terus dia harus ngapain dengan penyakitnya. Betul. Kalau misalnya itu dianalogkan dengan penyakitnya atau dengan masalah dan hasilnya. Mungkin satu kata ya, cara berpikir apa gitu ya Pak Iya, Yudis? Hmm. Cara berpikir kreatif dalam pelayanan itu menjadi agenda mata pelatihan yang kedua dalam agenda 2 ini. Nah, silakan Pak Yudis, ini kayaknya menarik. Ya, terima kasih Bu Dian. Pak Edi, ini berkaitan dengan tadi Pak Edi menjelaskan ya bagaimana caranya para leader mendiagnosa organisasinya gitu Pak Edi. Nah, berkaitan dengan itu tadi juga Pak Edi sudah menjelaskan kalau sudah ketemu masalahnya itu apa, tentunya kan harus dicarikan solusinya gitu Pak ya. Atau kalau istilah di PKP atau di PKA gitu ya, pelatihan kepemimpinan yang lain adalah inovasi. Untuk mendapatkan inovasi, jadi seorang leader juga harus mampu berpikir kreatif ya Pak ya. Berpikir kreatif. Nah, pertanyaan saya nih Pak ini berkaitan dengan inovasi, kemudian kreativitas. Inovasi itu apa gitu Pak? Kemudian apakah inovasi itu harus hal-hal yang baru gitu Pak di tempat itu atau seperti apa Pak inovasi itu Pak? Baik, jadi inovasi itu sebetulnya adalah daya upaya ya. Usaha kita mengupayakan bagaimana mencapai target. Kalau tadi ada masalah, bagaimana masalah itu bisa dipecahkan. Nah, tentu sebagai seorang pimpinan untuk menetapkan atau untuk bagaimana menjawab suatu masalah perlu adanya cara berpikir yang literal ya. Jadi begini, maksud saya mengapa literal itu kadang-kadang seseorang pimpinan itu menghadapi semacam stimulus ya, permasalahan itu ada kecenderungan kesukaan. Oh ini ya, saya tuh sukanya kalau dalam hal apa yang harus dikerjakan, inovasi apa yang harus dilakukan, apakah meniru orang lain atau apa, itu ada kecenderungan individu yang itu secara teori itu bisa menjadi batu sandungan untuk berhasil. Kemudian ada beberapa ahli yang mengenalkan, terutama ada satu ahli ya dikenal dengan bagaimana cara berpikir seperti orang menggunakan 6 topi yang warnanya berbeda atau six thinking head ya. Itu bahwa untuk mengambil keputusan inovasi apa yang harus ditetapkan itu kadang-kadang sukanya, oh saya sukanya ini aja lah, pakai peralatan yang baru umpamanya. Walaupun itu sebetulnya belum menjawab, karena untuk six thinking head dari De Bono ya, teori De Bono itu harus dipelajari dulu, kumpulkan dulu data dan fakta. Kemudian untuk masalah inovasi kita bisa juga mengambil dari orang lain ya, bisa dari pihak swasta. Apa sih modal-modal inovasi yang diterapkan untuk menjawab suatu masalah? Banyak ya swasta ya yang bisa memberikan inspiratif untuk melakukan inovasi. Bisa juga meniru model, umpamanya di lembaga KKP sendiri ada
organisasi yang maju terkait dengan Inovasi pelayanan, inovasi tertentu yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kita tinggal ambil saja, Ada duplikasi ya, apa istilahnya, ATM, ya kan? Dilakukan ATM daripada kelamaan nanti. Padahal kan masalah itu harus segera diselesaikan. Kemudian pengambilan keputusan, inovasi tertentu itu tidak bisa berdasarkan kebiasaan. Coba nanti dibuka ya, dibuka six thinking head itu seperti apa teori. Teorinya dari mana itu Pak? Bono. Bono namanya. Bono. Nanti buka itu di YouTube. Itu menarik itu kalau kita lihat pelajari Yang sempat kopi membaca warna-warni itu ya Pak Edi ya. Ya. harus pura-pura sekarang saya berpikir cara jadi pemimpin. Iya. Saya berpikir untuk cari negatifnya gitu ya, topi merah gitu ya, yang risiko gitu. Iya. Itu memang menarik Pak, dipelajari lebih dalam, luar biasa sekali. Ini untuk berpikir, inovasi. Jadi kalau tadi sudah diperiksa, sudah ketemu masalahnya, sudah bisa ngerti apa yang ada di dalamnya, dicari solusinya dengan menemukan salah satu inovasi itu tadi ya Pak ya, inovasi untuk dilakukan. Nah, kalau sudah ketemu inovasi, maka yang tadi sudah sempat tuh disampaikan oleh Pak Edi, tidak bisa pemimpin ini berjalan sendiri. Betul. Jadi saya sempat di awal tadi Pak Edi sudah sampaikan, kalau sudah ya kita harus kerjakan dengan tim. Betul. Maka itu butuh. Ini membangun tim ini bagaimana Pak di era sekarang, apalagi era new normal yang ada WFH, WFO, nanti mungkin ada WFA, work from anywhere. Iya. Jadi, bagaimana sih yang era sekarang ini membangun tim yang efektif untuk Pak Edi? Oke. Tim itu kepanjangan dari together everyone achieve more. Kalau kita bersama akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Itu diistilahkan, umpamanya nih contoh nih, Pak Edi Aloman punya saddle namanya. Dia hanya punya apa itu? Stangnya. Stang. Terus ini hanya punya pedal. Nah itu kalau sendiri-sendiri dijual mungkin lakunya cuma berapa. Tapi kalau dirangkai ya di dalam satu kesatuan dia akan menjadi barang yang berharga, harganya lebih mahal. Nah di dalam tim kita akan mengenal istilah sinergi. Ya, sinergi itu bagaimana mengarahkan seluruh anggota tim menuju satu tujuan. Ini bukan perkara mudah. Supaya tidak ada yang satu pengennya A, yang satu B, tidak bisa. Kalau kita bicara tim harus mengarah kepada satu tujuan, makanya perlu sinergi. Ya, sinergi seorang tim, energi tim ya, bukan seorang ya, terdiri dari perseorangan. Iya. Itu tim, together everyone achieve more. Nah, untuk terbentuk tim yang tadi, yang berkinerja tinggi, itu dibekali dulu dari setiap anggota tim itu untuk ada 3 istilah. Harus memiliki integrity. Jadi setiap anggota tim itu wajib mutlak memiliki integritas yang tinggi. Apa itu integritas? Mulai membuat pikiran kita bergejolak kan? Kalau bahasa Uni Soviet itu 1, 2, 3, 3, 3, 1 itu lawannya. Lain di hati, lain di mulut, itu integritas, itu lawannya. Jadi kesatuan daripada pikiran dan hati. Kadang itu kita mengartikan integritas itu selalu kepada korupsi, padahal lebih luas daripada itu. Perilaku ya. Integritas satu keluarga itu bisa masuk kepada korupsi. Nah misalnya nih Pak Edi Aloman sudah punya istri selingkuh, itu integritas. Iya. Ya, integritas. Satu, integritas. Kedua adalah mental berlimpah ruah. Jadi usahakan seluruh anggota tim itu memiliki mental berlimpah ruah. Artinya apa tuh? Soalnya menarik ya. Bisa pas ya. Soalnya kata-katanya berlimpah ruah gitu loh. Jadi kalau orang Jawa itu bilang jembar dadane. Jembar segorone. Jadi di dalam hal khususnya kepemimpinan itu wajib ya. Bukan hanya kepemimpinan, anak buah pun juga harus memiliki legowo, apa istilahnya.
yaitu jabatan itu mau menerima keadaan, apapun keadaan organisasi itu, ya bukan malah menyalah-nyalahkan. Saya itu harusnya begini, harus organisasi itu harusnya begitu, enggak begitu. Diterima apa yang sudah ada, terima dengan lapang dada. Ikhlas ya, pada logo itu ikhlas. Ikhlas. Nah, kemudian juga harus memiliki sifat maturitas, kedewasaan. Jadi kebalikan dari kedewasaan itu apa? Bocahin. Nah, serba tergantung, ya, serba tergantung, kayak orang bayi itu kan, seorang bayi. Nah, harapannya anggota tim selain integritas, mental berlimpah ruah dan Maturitas. 3 kata kunci yang harus dimiliki dalam mental yang berlimpah ruah. Mental yang berlimpah ruah ini. Kemudian yang ketiga, setelah itu bukan hanya berintegritas, punya mental yang berlimpah ruah, tapi dia juga harus menjadi sosok yang matang, punya jiwa maturity ya Pak ya. Maturity, wah luar biasa ya. Maturity ya, kedewasaan, kematangan. Ini luar biasa, ada 3 hal ini. 3 hal penting ya. Kalau 3-nya ini jalan, minimal syarat ini ya Pak ya, yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi tadi ya anak buah. Tapi jangan lupa ada seorang, istilahnya ada pimpinan, ada pemimpin. Nah, ingat tanggung jawab tim tadi itu sebagian besar memang dibentuk oleh bagaimana kemauan dari siapa? Dari pemimpin. Ya. Ada nama istilah pemimpin, ada namanya pimpinan, kan gitu. Jadi kalau kita bicara leadership berarti kepemimpinan, pemimpin. Cirinya apa seorang pemimpin itu, yaitu apabila dia mempengaruhi, ya, suka mempengaruhi seseorang itu, walaupun dia bukan pimpinan, tapi dia seorang pemimpin, itu jiwanya itu begitu, suka mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Seseorang yang memiliki kemauan, istilahnya apa? Merajuk kepada sesuatu perbuatan yang baik, itu adalah pemimpin. Sedangkan pimpinan, ya pimpinan tanggung jawab tadi terpenting tim ya. Pimpinan itu juga istilah lain dari manajer. Jadi dia harus memiliki legal formal. Jadi dia memang harus dipilih, ditetapkan dalam bentuk SK. Seperti kayak kalau di sini kepala balai, itu berarti dia pimpinan. Langkah lebih baik lagi, seorang pimpinan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Mulai kena nih ya, linknya ya. Jadi semua orang itu bisa saja punya jiwa dan sifat-sifat ciri-ciri kepemimpinan. Semua orang bisa punya. Jadi pemimpin, tapi belum tentu bisa jadi pimpinan. Nah, untuk jadi pimpinan, legal draftnya itu sudah jelas, harus ditentukan ya. Ketika mereka ada di belakang, dia akan mendorong kemajuan dari anak buahnya. Dia akan memberikan fasilitasi, memberikan iklim kerja yang lebih baik. Itu sebenarnya pendiri kita ya, luar biasa ya, Dewanto memberikan keteladanan terkait dengan kepemimpinan. Ada 3 hal itu. Oke, Pak Edi, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana kita sudah bisa mendiagnosa, kemudian bagaimana diagnosa itu bisa kalau tadi kan endingnya harus implementasi ya. Berarti untuk mengimplementasikan harus bisa dilakukan upaya. Upaya itu berupa sebuah inovasi, dan dalam melakukannya harus dilakukan secara bersama-sama dalam suatu tim gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai diagnosa yang tepat, inovasi yang pas, tim yang luar biasa, maka tinggal 1 langkah, yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu bagaimana? Pak Edi atau Pak? Iya. Dari tadi sudah single-single, penasaran ini ya. Dari tadi injak-injak ini. Sebelumnya soalnya Mbak, saya udah banyak ngobrol juga dengan Pak Edi tadi terkait dengan kepemimpinan ini ya. Jadi ada kepemimpinan ini kan dahsyat ya, kalau menurut saya pribadi ya Pak Edi, yang dilihat kepemimpinan itu kan, kalau Mbak Dian bilang bahwa
sebelum memimpin itu selesai dulu kan dengan dirinya kan. Jadi to be, menjadi pemimpin dulu baru to do, kamu laksanakan gitu. Jadi jiwa kepemimpinan itulah yang harus menjadi menjadi dasar seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya. Nah, yang menarik di sini Pak Edi yang saya ingin tahu Pak, ada manajemen leadership ini ya Pak ya. Manajemen leadership artinya bagaimana seorang pimpinan itu bisa mengelola dirinya sendiri nih Pak Edi. Yang menariknya di sini, bagaimana seorang pemimpin ini bisa mengelompokkan atau bisa memetakan Pak Edi ya, memetakan dari mulai individu-individu di dalamnya ini sehingga mereka itu bisa sesuai dengan dengan peta-peta yang diharapkan. Contoh, dia mampu memberikan fungsi-fungsi pelayanan itu tepat pada individu-individu di dalamnya. Di awal tadi kita disebutkan bahwa ada seorang pemimpin pengawas itu mampu mendiagnosis, kemudian dia mampu berpikir dengan kreatif, kemudian dia mampu membangun. Ini kan bukan hal mudah Pak untuk menjadikan formasi-formasi tersebut. Nah, dalam mengelola kepemimpinan ini, kepemimpinan yang bagaimana sih sebetulnya yang sebetulnya yang sebetulnya bisa, yang diharapkan gitu, pemimpin yang diharapkan yang bisa mengakomodir individu-individu itu agar bisa mereka mendiagnosis, bisa berpikir kreatif, dan bisa juga membangun tim yang baik. Kira-kira Pak Edi bisa gambarkan nggak sehingga nanti kami dalam proses pembelajaran itu bisa berbagi juga dengan peserta-peserta lain dalam hal kepemimpinan ini, mengelola menjadi pemimpin yang baik itu Pak. Gimana kira-kira Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Edi. Ini pertanyaan mendalam. Mendalam Pak. Itu langsung Memang ke situ lagi, balik lagi ke situ Pak Edi Pak Edi. jangan ngajak kita sampai subuh Pak Edi. Jadi gini, misalnya, Mungkin kiat-kiatnya kali Pak Edi ya. Kiat-kiat sederhanakan. ini gini, Anda sebagai seorang widyaswara, apa yang Anda pikirkan? Mengajar, membuat kreativitas karya tulis. Sebangsa itu ya. Iya. Yang intinya adalah bagaimana peserta tadi mampu melakukan sesuatu ya. Kalau kita taksonomi belum ya, namanya taksonomi itu bukan hanya mampu berbuat, tapi harus mampu peserta ya. Kita sebagai widyaswara bagaimana mendorong peserta itu bisa meng-create ya, mencipta sesuatu yang lebih bermanfaat ya, widyaswara. Tapi bisa nggak seorang widyaswara berpikir bagaimana saya bisa kaya raya? Impossible kayaknya nih Pak. Kalau berpikir gitu. Bisa, Boleh. walaupun boleh, tapi itu namanya tidak berintegritas. Sebagai seorang widyaswara terikat dengan sumpah janji seorang widyaswara tadi ya, demi pesertanya. Iya. Sebagai seorang dokter, Bung, bagaimana cara berpikir seorang dokter? Apakah dia menjadi seorang kaya raya? Nah, kalau pengen menjadi seorang yang kaya raya, keliru untuk menjadi dokter. Dokter itu mestinya adalah bagaimana bisa mengobati pasien. Betul. Ketika Anda menjadi pemimpin negara, apa yang terpikir oleh saudara? Makmuran, kesejahteraan rakyat. Membawa negara itu ini lebih makmur lagi. Jadi itu menjadi pondasi ya. Profesi apapun yang kita miliki tetap harus itu tadi yang harus dipegang apa? Integritas. Apapun kondisi Anda ada sebagai pimpinan pengawas ya harus berintegritas. Cara berpikir seorang pengawas itu bagaimana? Ya mengawasi sesuai dengan proses kerja yang terjadi, kemudian bagaimana selalu meningkatkan kinerja, kepuasan pelayanan, itu bukan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Pengadaan nanti mohon maaf nih ya. Kita harus on the track ya. Profesi apapun kita harus selalu berintegritas. Kunci kiatnya satu, tetap kembali lagi ke tadi, syarat yang harus dimiliki pemimpin,
berintegritas. Integritas, gitu, Pak ya. Edi ya. Luar Jadi biasa, alumni. Pak Edi. Pak Yudis masih penasaran tadi ini kayak lihat aura wajahnya ini ya. Iya, cukup saya kira Bu Dian. Tadi Pak Edi Sutanto sudah menjelaskan banyak hal ya. Padahal tadi juga bisa tanyakan, misalnya perbedaan antara manajer dengan leader itu apa. Tapi Pak Edi sudah menjelaskan. Nah kemudian tadi yang terakhir saya coba tanya lebih spesifik lagi. Sebetulnya kiat untuk menjadi pemimpin yang sukses itu apa gitu. Ternyata tadi Pak Edi menyampaikan bahwa cukup satu aja, harus berintegritas gitu. Saya kira itu sudah Wow. sangat menjauh sekali. Sangat ya, Pak Sangat. Yudis. Bagaimana menjadi pemimpin? Pastikan bahwa Anda berintegritas, gitu kan? Ada satu Mbak Dian, Pak Edi, yang saya dapat dulu Mas Yudisnya. Ada 3 tipe pemimpin menurut saya pribadi dulu ya. Ada tipe pemimpin yang dia tidak mau merubah dirinya, tapi dia mau merubah organisasinya. Ada pemimpin yang dia merubah diri dianya tuh, tapi dia nggak mau merubah organisasinya. Tipikal yang ketiga kan yang kita harapkan kan, berubah dirinya dan merubah lingkungannya. Apa betul yang begini Pak Edi? Nah, kita tanya jangan-jangan. Ada. Jangan-jangan nanti ada muncul keempat, kelima. Iya. Karena kan kita suka lihat di berita-berita Pak Edi kata ya, ada pemimpin yang udah berubah, tapi dia takut melakukan sesuatu hal dalam merubah organisasinya. Namun ada yang lebih chaos lagi ya, yang pimpinan isinya kasarnya kalau zaman sekarang pimpinan karbitan lah Pak Edi ya. Jadi dia nggak tahu dirinya siapa, yang penting duduk blak. Tapi dia ingin merubah gitu, itu kan hal konyol kalau menurut saya kan. Yang diharapkan mungkin betul nggak Pak Edi, yang diharapkan kan pimpinan yang to be udah menjadi diri dianya dan mau merubah lingkungan. Gimana menurut Pak Edi itu? Masih ada nggak level-level 2 ini yang istilahnya penakut lah, kalau saya pikirnya masih takut gitu dalam menghadapi. Jadi kepemimpinan itu nanti bisa dibuktikan bagaimana ketika seorang pemimpin itu pemimpin ya ataupun pimpinan ya dua-duanya lah dalam kayak seorang pimpinan juga seorang pemimpin itu dalam menghadapi kesulitan itu ada tiga hal. Satu tipologinya adalah tipologi quitter. Tipologi seorang pemimpin yang lari dari tanggung jawab yang dimaksud barangkali itu ya. Iya. Itu ibarat orang yang Nggak mau. pecundang. Iya. Ya, Nggak mau beresiko. saja. Nggak mau beresiko. Tipe pecundang. Harapannya semoga nanti para pengawas itu bukan menjadi tipe pecundang, lari dari tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah tadi orang yang tidak mau mengembangkan diri, cukup puas pada kondisi sekarang, itu namanya camper. Camper, seorang tipe pemimpin yang camper itu puas dengan kondisi yang sekarang, dia nggak peduli nanti ke depan kayak apa, cukup puas di situ. Nah, kalau kondisi yang serba berubah seperti ini, kita model seperti itu ya akan tersingkir dengan sendirinya. Tewas ya. Nah, harapannya adalah memiliki seorang pemimpin yang menghadapi masalah itu seperti climber. Climber ya. Climber itu panjat gunung, udah selesai, dia akan cari tantangan yang baru lagi, yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu barangkali yang saya bisa berikan untuk Pak Edi. Iya. Tiga hal tadi. Iya. Tipe pecundang, tipe Stuck ya. Jadi dia nggak mau tipe yang puas dengan dengan kondisi yang sekarang yang ada, atau pemimpin yang tidak udah puas dengan kondisi sekarang, dia akan selalu berusaha meningkatkan kinerja organisasi, sehingga dia akan belajar dan belajar bukan hanya dirinya tapi organisasinya, anak buahnya, seluruh yang ada di dalam organisasi selalu akan belajar dan belajar. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali nih Pak Edi Sutanto. Rasanya tidak bakal berhenti ya diskusi yang renyah ini ya dengan materi-materi yang kekinian ini. Tapi tentu saja kalau kita boleh sedikit simpulkan bahwa di mata pelajaran inti agenda kepemimpinan pelayanan ini, sobat pembelajar, sobat Emilia bukan hanya diajak untuk belajar bagaimana mendiagnosa organisasi, dan diagnosa organisasi itu termasuk di internal dan eksternalnya, tetapi setelah itu mau ngapain kalau sudah didiagnosa? Harus dicari inovasinya ya, menyelesaikan permasalahannya
dengan berinovasi. Inovasi bisa ambil dari mana saja, bisa ATM tadi. Dan tentunya setelah semuanya ada, pastikan punya tim yang kuat. Dan tim yang kuat itu syaratnya 3 tadi, ingat sekali nih ya. Harus mempunyai integritas tinggi, mempunyai mental yang berlimpah ruah, dan punya paternity. Dan setelah semuanya itu dimiliki, maka pemimpin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Tapi pastikan bahwa jadilah sosok pemimpin yang selalu climber, Betul. selalu ingin melakukan perbaikan, selalu ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan pekerjaannya. Dan satu pesan yang terakhir adalah di luar semuanya itu pastikan bahwa jiwanya adalah berintegritas. Gitu ya Pak Edi. Terima kasih sekali Pak Edi untuk kehadirannya di Edumedia Simplicity pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita bisa bertatap muka lagi, berbincang lagi di lain kesempatan. Saya Anastasia Dian Rosalina bersama Yudhistira Adini dan Bapak. Edi Halamuan Irianto. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Terima Edi. kasih, Pak Sampai Edi, ya. bertemu kembali di lain Sampai kesempatan. ketemu Saya di akhiri. episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.